Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Kita ajukan dengan pertemuan berikutnya. Dan ini yes, saya continue dari rekaman yang sama actually. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam kesimpulan dan discussion. Kesimpulan general itu gampang. Kesimpulan adalah bicara soal latar belakangnya apa. Tapi jangan mention sepenuh di paper yang pertama. Jadi yang bab satu kamu cukup ngomongin tentang inti masalah apa. Jadi pada paper ini kami bertujuan untuk menjawab tentang hubungan antara A, B, C misalnya. So, dengan menggunakan analisis kuesioner, analisis regresi, dan SPSS, kami menemukan bahwa ini bicara hipotesis. Hipotesis mana yang terima? Yang nggak terima cuekin. Oke? Nggak terima cuekin, yang terima doang. Oke? Kesimpulan basicnya cuma itu. Yang menjadi masalah adalah discussion. Discussion adalah Anda mengira-ngira mengapa nilainya seperti ini. Dan Anda compare dengan hasil penelitian sebelumnya kalau ada. Jadi, ini discussion ini sebenarnya ngecap sebanyak 1 sampai 2 halaman sebenarnya basically. So, contoh, mengapa minat itu dimulai dengan konstanta 1,68 6892. Ini lumayan tinggi loh, 1,165 loh. Jadi kan maksimal 5 tuh. Jadi angka ini kan 1,82 itu udah tinggi loh. Dan kalau Anda jumlahkan 5, contoh ya. Kalkulator. Wes kalkulator. Klik. Oh, itu dia. 0,397 sorry 79 379 dikalikan 5 ditambahkan 1,6892 actually nggak sampai 5, cuma 3,5. Berarti 1,5 tuh berarti unaccount. Berarti di luar sikap dan norma masih ada nilai konstanta 1,5 yang kita nggak tahu datang dari mana. Dan itu yang menjadi kunci, itu stimulus untuk penelitian ke depan. Tapi nanti bisa itu. Kita mulai dengan 1,0989 itu berarti pada awalnya kita dari hasil uji regresi ini dengan populasi ini menyatakan bahwa pada awalnya minat itu sudah cukup tinggi 1,892. Jadi sikap hanya menambah 0,379. Setiap perubahan attitude hanya menambah 0,379, tetapi tidak benar-benar signifikan. Jadi variabel tambahan kita masih namanya tambah error rate. Error rate ini adalah menjadi sesuatu yang Anda masih spekulasikan. Jadi kamu nggak usah titik, tapi kamu mau spekulasi itu berasal dari A, penelitian orang lain, atau B, hasil di lapangan. Jadi kalau kamu mau bicara hasil penelitian lain, berarti kamu mesti cari penelitian orang lain yang menggunakan topik yang sama, tapi variabelnya beda. Jadi Anda berspekulasi, mungkin variabel tambahan adalah variabel ini. Kenapa? Sesuai sama penelitian si dia sama si dia. Tapi bisa juga Anda tambahkan dari pengalaman pribadi ataupun spekulasi pengalaman di lapangan. Berdasarkan pengamatan kami di lapangan bahwa error rate yang tinggi seperti ini itu mungkin berasal dari variabel ini dan kamu mesti statement bahwa untuk pengaruh dari variabel tersebut perlu studi lebih lanjut. Titik. That's it. Jadi discussion itu condong ke mengapa ini nilai segini, mengapa nilai segini. Jadi terutama normal kayak 0,02 ini seakan-akan tidak berhubungan sama sekali. Apakah norma tidak berhubungan dengan minat sama sekali? Anda mesti jelaskan mengapa norma itu nggak berhubungan sama minat. Basically dalam konteks ini kita nggak tahu. Dan Anda jelaskan yang maksimal mungkin untuk meyakinkan bahwa norma actually memang tidak berhubungan dengan minat, tidak sama dengan penelitian si A, si B, si C yang kan kamu kan sikap sama normal kan berasal dari penelitian orang lain kan. Ketika nggak cocok seperti ini berarti ada masalah. Masalahnya apa? Kita mesti jelasin. Soal itu jelasin pokoknya. Oke? Jangan gunakan kata kunci penelitian ini belum sempurna dan akan melanjutkan di dalam studi berikutnya. Itu jangan terus sering gunakan. Serius, itu gunakan cukup sekali. Maksimal 2 kali. Oke? So discussion ini yang paling ribet. Kenapa Anda kembali seperti bab pertama, yaitu mengarang indah.
Dan ini mengarang indah tanpa jurnal sialnya. Jadi Anda harus tahu bagaimana menulis bahwa seakan-akan ini adalah sesuatu yang logis, dan ini memang sesuatu yang logis memang sebenarnya. Jadi norma menurut saya memang nggak hubungan sama minat. Saya juga bingung kenapa muncul norma di dalam belajar ini. Jadi norma subjektif penggunaan internet terhadap yang belajar. Jadi orang belajar dengan norma penggunaan internet itu sebenarnya nggak ada hubungan. Jadi orang mau belajar tidak ada hubungan dengan norma. Jadi kalau sikap mungkin iya, mungkin tambahkan dengan kebutuhan belajar mungkin. I don't know. Jadi basically ini sesuatu yang Anda harus jelaskan dalam discussion. So setelah itu udah beres, Anda tambahkan dengan daftar pustaka. Habis itu kita akan masuk ke dalam forum 14. Forum 14 adalah submit paper Anda. Jadi ketika saya sudah setuju, kita akan masuk dalam Turnitin. Turnitin itu basically adalah jadi forum 14 itu terbagi di 2 tugas. Yang pertama adalah finishing paper Anda. Jadi bab 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, abstrak, lupa. Abstrak Anda bisa nonton ke YouTube satu lagi. Jadi ke YouTube punya saya actually, yang Severus Tony Wibowo. Yang Severus Tony Wibowo punya, yang Tony bawa saya. Jadi carilah video yang namanya adalah Capture 23. Ini adalah belajar mengenai abstrak. Abstrak itu generally terbagi jadi 4 bagian, yaitu latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan. Meskipun kesimpulan itu nggak wajib, tapi basically ini video yang sangat bagus menjelaskan mengenai abstrak. Silakan Anda nonton ini. Setelah itu tugas pertama. Setelah tugas itu pertama saya sudah selesai, tugas keduanya adalah kita Turnitin. Turnitin standar ada 24. Setelah standar 24 sudah beres, Anda harus melakukan submit ke dalam paper jurnal yang Anda lakukan. Total 3 tugas. Dan ini ketika Anda sudah submit, Anda laporkan di pertemuan UAS nanti. Jadi UAS itu cuma submit paper. That's it. Sorry. Submit paper sama Turnitin. Jadi 2. Jadi satu PDF gitu. Oke, so apakah jurnal harus di-accept apakah artikel Anda harus sampai level accept? No, saya sampai level submit. Tapi kalau Anda bisa memastikan dia accept, dan accept itu nggak cepat, dia bisa sebulan 2 bulan. Semester depan kamu akan dapat satu mata kuliah yang sangat menarik, namanya adalah MathPen. MathPen itu pasti saya. Jangan tanya, pasti saya. Kalau tim Anda bisa membuat paper Anda sampai level submit, MathPen, whatever happen, minimal Anda sudah B duluan. Whatever happen. Jadi kalau Anda di MathPen, Anda mau memutuskan, saya skip mata kuliah inilah, oke, no problem, Anda sudah B duluan. Satu kan? Dan kalau paper Anda di-accept, Anda bisa Anda bisa laporkan ke SKPI, dan ini lumayan tinggi nilainya, itu ada, kalau saya nggak salah 15. Habis itu apa lagi ya? I think that's it. So I hope you good luck. Jadi selama liburan silakan Anda dikerjain. Sedih betul, Pak. Timeline untuk pengerjaan sampai dengan submit paper adalah sampai dengan minggu ketiga bulan Juni. Jadi deadline saya adalah tanggal 19 Juni, alias sebulan dari sekarang. Harusnya sempet. Kalau nggak sempet, artinya antara Anda yang malas nulis banget atau hasilnya nggak benar-benar. Ya, bahkan dari yang week 8. Jadi Anda kan masih rata-rata masih week 8, week 9, week 10. Kalau dari week 12 menuju week 4 ke 13 14 itu mungkin sekitar butuh sekian 2 minggu. Ya, itu 2 minggu dengan maha santai sebenarnya. Tapi basically monggo, silakan gunakan aja. Oke? I believe that's all for today. Jadi silakan ajukan saja untuk pertemuan, untuk discussion, untuk kesimpulan dan discussion.
Oke, sampai jumpa di semester yang akan datang. Jadi semester yang akan datang akan berhadapan dengan MedPen. So, untuk menambah penderitaan Anda sebelum MedPen, pada saat semester 5 nanti, pertanyaan pertama saya adalah KP Anda apa dan KP Anda di mana? Jikalau Anda tidak mampu menjawabnya, Anda tidak bisa ikut pelajaran MedPen. Damn boy. Oke. Ciao.